Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadah di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadah di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini memberikan banyak pesan kepada kita. Pesan pertama, paling tidak kita bisa melihat bahwa setelah Tuhan Yesus memilih Simon untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, dia melihat bahwa ada sesuatu yang tidak baik dalam rumah Simon, yakni mertuanya sakit. Maka Tuhan Yesus menyembuhkan mertua Simon itu. Berarti tanda bahwa tampak bahwa kalau Tuhan sudah memilih seseorang, maka keluarga atau lingkungan dari seseorang itu yang dia pilihnya itu pasti akan mendapatkan kebaikan juga dari Tuhan. Berarti tanda bahwa kalau Tuhan sudah memilih orang, sebetulnya pilihan yang dipilih oleh Tuhan ini sebetulnya adalah sumbangan dari keluarga tersebut. Maka keluarga tersebut pun ada dalam lindungan Tuhan pula. Sehingga kita bisa melihat bahwa walaupun yang dipilih adalah seseorang pribadi, namun pribadi itu tidak bisa dilepas dari keluarga itu. Maka kalau dia menanggapi suatu panggilan dari Tuhan, maka itu adalah sumbangan dari keluarga tersebut. Nah, ibu bapak sudah terkasih dalam Tuhan. Maka kalau seandainya misalnya ada prodiakon, pemilihan prodiakon, memang satu orang yang maju, atau pemilihan ketua lingkungan satu orang yang maju, itu sebetulnya adalah sumbangan keluarga tersebut demi lingkungan atau paroki. Sehingga kita tidak bisa melepaskan pribadi orang tersebut dari keluarganya. Maka kita bisa melihat kalau Tuhan sudah memilih seseorang, kebaikan ada dalam keluarganya. Maka kita percaya bahwa kalau kita menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan pasti akan memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita juga yang menjadi keluarga kita. Maka kita seringkali kan mengatakan kalau menghadapi panggilan, ya jangan saya jangan dulu deh. Karena apa? Karena saya harus mengurusi ada yang di luar, yang di rumah yang butuh kehadiran saya. Nah, justru di sini kita bisa melihat bahwa panggilan Tuhan, kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan pasti akan memperhatikan yang lain pula. Nah, ini yang pertama kita bisa melihat. Lalu yang kedua, kita bisa melihat juga di sana bahwa Tuhan itu tidak berhenti hanya menikmati pekerjaan yang sedang dihadapi saja. Namun Tuhan melihat bahwa fokus dia dari panggilan dia itu adalah untuk semua orang. Maka Tuhan tidak hanya mau mengkerasankan dirinya pada satu tempat, namun dia mau justru
melihat ada banyak orang yang butuh kehadirannya. Maka dia pun di rumah-rumah ibadah di Yudea, dia dari Galilea, di Kapernaum, di sana, kita bisa melihat bahwa dia mau untuk kesana kemari, mewartakan kerajaan Allah. Maka kita bisa melihat bahwa setiap kali ada sesuatu yang mengkerasankan, jangan kita lalu mengatakan, oh saya sudah kerasan di sini, panggilan Tuhan memang untuk saya di sini. Enggak, tapi kita harus memperhatikan yang lain-lain pula. Jadi di sana kita bisa melihat bahwa dengan memperhatikan yang lain-lain pula, sebetulnya Tuhan juga memperkaya kita. Memperkaya dengan apa? Ya pertama memperkaya dengan pengalaman. Yang kedua memperkaya juga dengan lingkungan yang semakin luas. Dan yang berikutnya adalah memperkaya pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak hanya pikiran yang cetek, tetapi pikiran yang sungguh-sungguh mau mencoba bahwa Tuhan memperhatikan segalanya. Kalau pikiran kita, memang pikirannya hanya sederhana, ya yang apa yang kita lihat saja seringkali. Tetapi yang di luaran sana, yang membutuhkan kehadiran Tuhan, ini juga seringkali tidak pernah dipikirkan. Nah, ibu bapak, saudara, saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka kita sebetulnya kalau sudah mulai kerasan dalam sesuatu, dalam diri kita nyaman. Nah, Tuhan justru tidak mencari kenyamanan itu. Bukan berarti bahwa Tuhan mencari tantangan. Bukan, tantangan itu atau hambatan akan datang dengan sendirinya. Karena dia, hambatan dan tantangan itu tidak suka kalau melihat ada keberhasilan seseorang. Karena iri hati itu kan ada di dunia ini. Sesuatu yang mau menentang kehadiran Tuhan juga ada. Maka tantangan tidak usah dicari, dia akan datang sendiri. Hambatan, tidak usah dicari, dia akan datang sendiri. Yang jelas adalah kita jangan sampai mencari hanya kenyamanan. Namun, kalau kita sudah melakukan sesuatu, biarkan Tuhan menuntun kita, mau menunjukkan kemana kita harus berkarya. Nah, kalau sudah ditunjukkan, kita harus setia dengan pekerjaan itu. Kalau setia, berarti kita mau menekuni apa yang memang menjadi kehendak Tuhan. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, kita tidak bisa lepas darinya. Dan pekerjaannya apa? Nanti Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Dengan seperti itu, kita akan bisa lebih kreatif, lebih bisa mengeluarkan ide-ide baru dari talenta yang sudah diberikan oleh Tuhan. Dan terobosan-terobosan akan kita temukan supaya mempercepat pekerjaan Tuhan melalui diri kita dalam karya-karya yang lain. Bukan berarti bahwa saya lalu mengatakan bahwa kalau sudah bekerja di satu tempat lalu mintalah untuk resign mencari pekerjaan yang lain. Bukan itu, tapi lebih karya gerejani atau karya pelayanan. Nah, ibu bapak, saudara, sudah dikasih dalam Tuhan. Maka mari kita menekuni Tuhan. Tuhan sebetulnya dalam bacaan ini hanya menegaskan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita jika kita setia kepadanya. Selamat merenungkan.